Konferensi Partai Katolik di Nele, Kabupaten Sika pada tahun 1956 mengusung semangat pembentukan Provinsi Flores. Hal ini karena Partai Katolik menang di Flores dalam pemilu pertama tahun 1955. Namun delegasi Komisariat Partai Katolik Timor yang dipimpin Fransales Lega menentang gagasan itu dengan melontarkan pertanyaan, mengapa Flores tidak bergabung dengan Timor dan Sumba saja? Dan akhirnya gagasan pembentukan Provinsi Flores gagal. Pada konferensi Partai Katolik di Ede tahun 1957, Frans Lega mengusulkan satu provinsi untuk seluruh bekas Karesidenan Timor yang meliputi Timor, Flores, Sumba, dan pulau-pulau sekitarnya. Usul ini disetujui Karesidenan Timor sebagai bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Nama Sunda Kecil kemudian diubah menjadi Nusa Tenggara oleh Menteri Muhammad Yamin, mungkin untuk tidak menciptakan inferiority kompleks warganya, kata Ben Boy dalam memoir seorang dokter, prajurit, pamung praja. Frans Lega kemudian mendekati Kepala Daerah Timor, Stefanus Ndoen, dan Dewan Perwakilan Rakyat Timor untuk memimpin perjuangan pembentukan provinsi baru. Kemudian di Kupang dibentuk delegasi untuk menemui Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata. Delegasi ini terdiri dari Tobing sebagai ketua, dengan anggota Frans Lega sebagai juru bicara, Ende Dilak, dan Piet Parera Fernandes. Saya ingat betul waktu itu pada 1957, saya mengunjungi Pak Lega dan rombongan di Hotel Des Indes di Jalan Majapahit, Jakarta, kata Ben Boy. Sebagian besar rombongan belum pernah ke Jakarta. Mereka ketakutan menyeberangi Jalan Majapahit karena padatnya lalu lintas plus tram, ujar Ben Boy. Kepada Ben Boy, Frans Lega menceritakan pertemuannya dengan Mendagri Sanusi. Berapa sarjana kamu punya untuk bikin provinsi? Tanya Sanusi kepada Lega. Justru supaya kami bikin sarjana, kami mau bentuk provinsi, jawab Lega yang balik bertanya. Berapa sarjana di Indonesia ketika proklamasi 17 Agustus 1945? Sanusi pun tidak menjawab. Upaya lain ditempuh oleh Stefanus Ndoen dengan melakukan diplomasi olahraga. Timor mengirimkan kontingen yang terpisah dari kontingen Nusa Tenggara ke Pekan Olahraga Nasional keempat tahun 1957 di Makassar. Frans Lega memimpin kontingen Timor itu. Menurut Ben Boy, nama-nama seperti Nani Manoe, Rudi Lewa Kabesi, JN Manafe, kelompok pemanah dari Alor, atlet-atlet sepak bola yang kebanjiran gol, dan atlet sepeda yang kesasar di kota Makassar adalah pelaku-pelaku sejarah yang berjuang agar NTT mendapatkan pengakuan dan dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Merekalah ratusan pahlawan tak bernama yang memikul pasir dan batu bata awal bangunan yang bernama Nusa Tenggara Timur sekarang ini, kata Boy. Mendagri Sanusi kemudian datang ke Kupang untuk menyaksikan semangat kehidupan Timor, Flores, dan Sumba guna membentuk provinsi sendiri. Akhirnya Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pengesahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958. Pembagian 3 wilayah ini sangat berat beban ideologis. Bali mayoritas beragama Hindu dan dikuasai Partai Nasional Indonesia, sementara mayoritas penduduk NTB beragama Islam dengan kekuatan politik Partai Islam Masyumi dan NU. Sedangkan NTT penduduknya 90% Kristen yang secara politis berbasis Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia. Kendati lahir bersamaan, namun peresmian ketiga provinsi ini berbeda-beda, yakni Bali tanggal 14 Agustus 1958, NTB 17 Desember 1958, dan NTT 20 Desember 1958. Frans Lega kemudian menjabat sebagai Bupati Manggarai, dan untuk mengenang jasanya, Fransales Lega diabadikan menjadi nama bandara di Ruteng Manggarai. Sementara Gubernur NTT pertama dijabat oleh William Johannes Lalamentik atau populer disebut W.J. Lalamentik. Lalamentik lahir di Kakas, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 2 Maret 1913 dan meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta, 7 Mei 1985 pada umur 72 tahun. Lalamentik menjabat sebagai Gubernur NTT sejak 20 Desember 1958 sampai 12 Juli 1966. Ia memiliki semboyan, setiap kesulitan itu ada untuk dipecahkan. Selama menjadi gubernur, ia menjalankan sejumlah kebijakan populer, di antaranya pembentukan wilayah kecamatan dan gerakan penghijauan yang dinamakan Komando Operasi Gerakan Makmur. Sebelum Provinsi NTT terbentuk, Lalamentik pernah menjabat sebagai control layer di Larantuka pada tahun 1949,
pada masa negara Indonesia Timur, dan setelah terbentuknya daerah Flores pada tahun 1950 dan ditugaskan sebagai sekretaris daerah Flores yang berkedudukan di ND dari bulan Mei 1950 sampai Agustus 1951, mendampingi Bupati Kepala Daerah Flores L.E. Monteiro. Karena jasanya, William Johannes Lalamentik diabadikan sebagai nama salah satu jalan protokol di Kota Kupang, yaitu W.J. Lalamentik. Gubernur NTT kedua dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Anumerta Ilyastari, pria kelahiran Sabtu 18 April 1926. Pria berjasa yang meninggal di Kupang 29 April 1978 dalam umur 52 tahun ini adalah Gubernur NTT periode 12 Juli 1966 hingga 29 April 1978. Kebijakan yang dilaksanakannya adalah membentuk desa gaya baru dari kerajaan-kerajaan tradisional, terkenal dengan moto tanam-tanam sekali lagi tanam. Sebelumnya, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 104 tahun 1965 tanggal 6 Mei 1965, Eltari diangkat sebagai Wakil Gubernur NTT mendampingi Gubernur NTT, W.J. Lalamentik, pada tanggal 18 Juli 1965. Untuk mengenang jasanya, Eltari dijadikan nama Bandara Internasional Eltari di Kupang, ibu kota Provinsi NTT. Gubernur NTT ketiga dijabat oleh Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Aloysius Benedictus Boy, MPH. Pria yang akrab disapa Ben Boy ini lahir di Ruteng, Kabupaten Manggarai pada tanggal 22 Mei 1935. Ben Boy meninggal di Jakarta 23 Juni 2015 pada umur 80 tahun. Ia adalah Gubernur NTT periode 1978 sampai 1988. Dokter lulusan Universitas Indonesia ini menjadi Gubernur NTT menggantikan Eltari. Ia mengawali karir di dua bidang kesehatan dan militer yang dijalani dalam waktu yang bersamaan. Ia tercatat pernah ikut dalam operasi Trikora. Menurut catatan sejarah, Ben Boy berasal dari keluarga kurang berada. Namun sejak kecil, ia sudah diajarkan oleh orang tuanya yakni Matias Boy dan Yohana untuk hidup disiplin. Ia diajarkan menjual makanan dari rumah ke rumah sambil bersekolah. Ayahnya meninggal pada tahun 1949 setelah Ben Boy menyelesaikan sekolah dasar di SD Katolik Belanda tahun 1942 sampai 1949. Ben Boy melanjutkan pendidikannya ke sebuah SMP di Kupang. Setamat dari SMP, ibunya mengirimkan Ben Boy bersekolah di SMA Katolik di Kota Malang, yang sekarang menjadi SMA Katolik Santo Albertus Dempo Malang. Dari Malang, ia melanjutkan sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di UI, ia sempat menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kedokteran. 6 tahun kemudian, ia dikirim ke pusat militer dan menjadi dokter militer. Pada 1962, ia mendarat menggunakan parasut di hutan belantara Papua Selatan di bawah komandan Benny Moerdani. Berkat kinerja yang bagus, Letnan Dr. Boy dipromosikan menjadi kapten. Ia pun mencatatkan diri sebagai satu-satunya dokter dalam operasi tersebut. Pada tahun 1964, ia menikah dengan Nafsiam Boy. Setelah menikah, keduanya dikirim ke ND, Flores sebagai dokter. Nafsiam Boy mengelola rumah sakit lokal berkapasitas 100 tempat tidur dan melayani 30-50 pasien sehari. Ia juga mendirikan klinik-klinik desa yang dikelola oleh perawat-perawat dan bidan. Untuk mengatasi keuangan klinik-klinik yang mereka bangun tersebut, ia memperkenalkan sistem program prabayar di tiap klinik dengan dukungan tahunan dalam bentuk komoditas yang sulit rusak seperti kacang, jagung, dan sebagiannya. Cara ini kemudian menjadi asuransi kesehatan pedesaan yang mungkin pertama di Indonesia. Selama menjabat sebagai Gubernur NTT, Ben Boy memiliki beberapa program unggulan, diantaranya Operasi Nusa Makmur, Operasi Nusa Hijau, dan Operasi Nusa Sehat. Salah satu hasil kepemimpinannya di bidang industri besar pertama di NTT adalah hadirnya PT Semen Kupang. Gubernur NTT keempat adalah Dr. Hendrikus Fernandes. Pria yang akrab disapa Dr. Endi ini lahir di WT Bula, Sumbawa Barat Daya pada tanggal 7 November 1932. Dr. Endi menjabat sebagai Gubernur NTT sejak tahun 1988 hingga 1993. Ia dikenal sebagai sosok yang suka menolong dan rendah hati. Bahkan sesaat sebelum ia meninggal, ia menitip pesan pada anak cucunya agar tetap hidup sederhana dan banyak berdoa. Selama 5 tahun memimpin NTT, Dr. Endi menciptakan gerakan meningkatkan pendapatan asli rakyat atau GEMPAR sebagai salah satu program pembangunan di NTT. Salah satu program unggulannya adalah menanam 1 juta anakan jambu mete. Pada tanggal 6 September 2014, dia meninggal dunia di Rumah Sakit Kartini Kupang dalam usia 81 tahun akibat serangan stroke yang dideritanya selama 4 tahun terakhir. Gubernur NTT kelima adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Herman Musakabe. Ia lahir di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, 18 Juli 1940. Di dunia militer, Musakabe pernah menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat.
Dalam kepemimpinannya di NTT, Musa Kabit didampingi Wakil Gubernur SHM Lerik tahun 1991 sampai 1996 dan Piet Alexander Atalo tahun 1996 sampai 1998. Salah satu ide besarnya adalah mewajibkan pegawai negeri sipil untuk mengenakan seragam motif daerah. Untuk PNS, pria mengenakan baju motif sedangkan celana berbahan kain berwarna gelap. Sedangkan PNS perempuan mengenakan rok dan baju berbahan motif. Meskipun belakangan, PNS mulai modifikasi dengan seturut seleranya. Seragam motif ini wajib dipakai pada hari Kamis dan Jumat. Selain hari itu, PNS mengenakan seragam kiki atau seragam linmas. Seragam motif PNS di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota provinsi NTT adalah warisan Musa Kabit. Warisan yang mungkin luput dari perhatian generasi PNS sesudahnya. Musa Kabit menjadi perintis seragam motif di NTT yang berdampak luas secara nasional. Karena setelah Musa Kabit memperlakukan seragam motif, wilayah lain di belahan negeri ini mewajibkan seragam motif sesuai motif daerah masing-masing. Cerita yang juga memberikan kenangan tersendiri, kata Musa Kabit, adalah cerita tentang nikah massal. Ternyata, nikah massal pertama di NTT terjadi di zaman kepemimpinan Musa Kabit. Nikah massal paling banyak saat itu adalah Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan jumlah pasangan suami istri mencapai 5.000 pasang. Kadang-kadang saya diejek sama teman-teman gubernur kalau ada pertemuan para gubernur. Kata mereka, masa gubernur urus nikah massal? Tapi kemudian nikah massal itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain, kata Musa Kabit. Bagi Musa Kabit dan istri, perbuatan baik kepada orang lain itu penting dan ia sangat merasakan manfaatnya. Karena ia pernah merasakan pada saat-saat tertentu, ia mendapat bantuan atau kebaikan dari orang lain. Tuhan memang membalas setiap kebaikan yang diperbuat pada saatnya, kata Musa Kabit. Gubernur NTT ke-6 adalah Piet Alexander Atalo SH. Ia lahir di Tepas, Timur Tengah Selatan 27 April 1942. Ia adalah seorang politikus lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1970. Piet Atalo menjadi gubernur NTT pada periode 1998 sampai 2008. Masa jabatan keduanya dimulai pada 19 Juli 2003 dan berakhir 16 Juli 2008. Namun karena sakit keras sejak 2007, tugas gubernur diserahkan kepada wakilnya yakni Frans Leboraya yang kemudian terpilih sebagai gubernur lewat pilkada tahun 2008. Sebelum menjadi gubernur NTT, Piet Atalo menjabat sebagai Bupati Timur Tengah Selatan selama 2 periode, yakni tahun 1983 sampai 1993. Ia meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada 25 April 2009 dalam usia 66 tahun akibat penyakit asma dan saluran pernafasan akut yang dideritanya. Gubernur ke-7 adalah Dr. Andes Frans Leboraya. Politisi PDIP ini lahir di Watoone, Witehama, Adonara, Kabupaten Flores Timur pada 18 Mei 1960. Saat menjadi gubernur NTT, Frans Leboraya banyak melakukan gebrakan yang pro rakyat dengan spirit anggur merah, singkatan dari Program Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera. Gubernur NTT ke-8 adalah Victor Bungtilulas Kodat SH. Politisi Partai Nasdem ini lahir di Oene, Sukupang Barat pada tanggal 17 Februari 1965. Ia terpilih menjadi gubernur NTT pada tahun 2018 dan akan menjabat sebagai gubernur hingga tahun 2023. Sebelum menjadi gubernur NTT, Victor adalah anggota DPR RI dari fraksi Nasdem periode 2014 sampai 2018. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2 pada pemilu legislatif 2014 dan ditunjuk menjadi ketua fraksi Partai Nasdem di DPR RI.